Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Di balik sikapnya yang santun, sosok Veronica Tan, istri Basuki Cahayapurnama, sejak kecil akrab dengan didikan orang tua yang selalu mendorongnya menjadi orang yang berpendidikan. Menikah di usia 19 tahun hingga kini dirinya terus berkiprah aktif di bidang pemberdayaan keluarga. Veronica Tan dikenal dengan gayanya yang santun dan anggun. Ia lahir di Medan sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua orang tuanya adalah keturunan Tionghoa yang memegang prinsip setiap anak-anaknya bisa sekolah tinggi. Veronica menginjakan kaki di Jakarta saat duduk di bangku SMA. Ia lantas merambukan gelar sarjananya dari Arsitektur Universitas Pelita Harapan Jakarta. Di usia 19 tahun, Veronica dilamar pria yang dikenalnya di gereja, Basuki Cahayapurnama, yang akrab disapa Ahok. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai 3 orang anak. Ia tidak pernah menduga suaminya akan terjun ke dunia politik. Dimulai dari menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga saat ini. Meski tidak mengerti politik, Veronica selalu memberi dukungan pada apa yang dilakukan oleh suami dan anak-anaknya. Kiprah Ibu Vero terlihat dari pencapaiannya di beberapa bidang pemberdayaan keluarga seperti PKK dan menjadi Ketua Yayasan Kanker Indonesia. Pemirsa, lalu bagaimana sosok sesungguhnya Veronica Tan saat berbicara mengenai suaminya Basuki Cahayapurnama? Sylvia Iskandar mencoba menelusuri lebih jauh seperti apa sosok dari Veronica Tan yang sesungguhnya, eksklusif di Metro TV. Melihat dalam pilkada kali ini, Pak Ahok ada perubahan style gak? Mungkin gayanya jadi lebih kalem atau tetap cowboy atau gimana? Ya, dari dulu kan Bapak memang seperti itu. Cuman ya memang dari kulturnya orang Sumatera. Orang Belitung. Ya kan Sumatera kan? Bangka Belitung juga kan Medan, Sumatera. Saya satu juga Sumatera, ya? Jadi yang gaya ngomongnya seperti itu. Cuman mungkin sebagai pemimpin ya setelah dari banyak masalah atau hal-hal pengalaman yang sudah dihadapin, ya mau nggak mau kita harus belajar ya. Namanya pengalaman itu mengajar kita untuk lebih baik ke depannya. Apalagi sekarang bergaulnya kan sama Pak Jarot. Jadi ketularan kalemnya. Ya kan udah dikasih tanda, senggol dikit kek atau sentil dikit kek, ya saya nggak tahu caranya. Kalau udah disenggol sama disentil artinya karakternya itu udah tahu. Kalau udah mau ngomong gitu direm. Gitu. Itu kan part of belajar ya. Saya yakin Bapak juga menghadapi masalah-masalah bumping-bumping yang ada di depan. Saya yakin Bapak juga belajar lah. Artinya belajar karakter untuk belajar lebih baik, untuk mengontrol diri, menguasai diri itu bisa dibelajarin. Bisa istilahnya bukan hal yang kayaknya udah mutlak gitu. Itu karakter-karakter, etika atau apa itu kan kita bisa pelajarin dari berjalannya waktu. Baik, Bu Vero, sebentar lagi kan ada debat pilkada yang kedua. Nah, pesan Bu Vero buat Pak Ahok dan Pak Jarot apa? Saya yakin pesan saya dan yang lain juga semua sama. Yang penting tenang saja Bapak. Kan udah ada udah ada kode-kodenya nanti sama Pak Jarot. Pak Ahok ya, Pak Jarot ya yang kasih kode itu ya? Ya dong, jangankan dikasih kode, mungkin ya Pak Jarot aja udah lemes, udah maksudnya udah. Saya rasa semua orang cuman mengharapkan ya Bapak menjadi, ya memang Bapak seperti apa ya jadi seperti apa adanya. Kita juga tidak mau Bapak menjadi orang yang berbeda ya dari ini, memang karakternya seperti itu. Cuman memang ada hal yang pada saat ditanya atau apa ya memang reaksi Bapak yang harus direm lah. Ya, artinya kadang-kadang kan kalau ditanya sampai udah biasa kan media tuh yang bikin masalah. Waduh, kita lagi disalahin. Iya dong, pertanyaannya yang memang memancing-mancing gitu. Tapi ya saya yakin Bapak belajar dan cukup tenang lah untuk sudah semakin berkembang, Bu Vero ya. Pemirsa, Metro hari ini masih akan berlanjut usai jeda. Pemirsa, ketiga pasangan calon pemimpin DKI Jakarta mengaku optimis menghadapi debat pilkada kedua pada Jumat besok, yang salah satunya mengangkat topik reformasi birokrasi. Pasangan petahana Ahok Jarot mengaku optimis karena menjadi satu-satunya pasangan yang telah menjalankan reformasi birokrasi di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
Reformasi birokrasi menjadi salah satu tema yang diangkat dalam debat Pilkada DKI kedua yang akan digelar KPU DKI Jakarta Jumat 27 Januari mendatang. Dari 3 pasangan calon, hanya Cagup nomor urut 1 Agus Yudhoyono yang belum mempunyai pengalaman di bidang birokrasi. Agus diprediksi akan banyak mengandalkan pada wakilnya Silviana Murni yang telah berpengalaman di birokrasi DKI Jakarta selama puluhan tahun. Meski tak memiliki pengalaman birokrasi, Agus mengaku telah memiliki langkah konkret dengan program peningkatan kualitas pemerintahan dan birokrasi. Namun, Agus memastikan tidak akan mengancam memecat birokrat yang tidak disiplin. Tegasan itu perlu, tetapi bagi saya jangan sampai menciptakan suasana pekerjaan, suasana birokrasi yang serba ketakutan. Takut dipecat, akhirnya bahayanya adalah bisa melaporkan, memberikan laporan-laporan yang asal Bapak suka. Pasangan calon nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, mengaku tinggal meneruskan program reformasi birokrasi yang menjadi prioritas keduanya sebagai petahana. Selama 4 tahun, pasangan ini mengklaim telah menjalankan reformasi birokrasi yang transparan, efisien, dan bebas korupsi di berbagai bidang. Keduanya telah merotasi ribuan pejabat yang tidak memiliki kinerja baik dan memberlakukan seleksi ketat untuk mengisi jabatan di Pemprov DKI. Tak hanya itu, sanksi tegas pun diberlakukan bagi PNS DKI yang mangkir atau menyalahgunakan wewenang. Prinsip begini, Basuki Jarod itu sudah mengerjakan, ya, sudah mengerjakan, ya, sehingga bisa dievaluasi, silakan, ya, bisa dilihat sudah bekerja. Yang lain kan masih akan. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Sandiaga Uno percaya diri pengalamannya di dunia usaha bisa mengefektifkan birokrasi di DKI. Sementara Cagup DKI nomor urut 3 Anies Baswedan mengklaim telah memiliki pengalaman birokrasi saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saat dipimpinnya, menurut Anies, Kemendikbud bisa menyerap anggaran hingga 90%. Keduanya kini tinggal menyiapkan diri untuk menghadapi debat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan sekitar 17,3 triliun rupiah untuk menggaji lebih dari 72.600 PNS DKI pada tahun anggaran 2016. Reformasi birokrasi menjadi sebuah kebutuhan yang tak bisa ditawar untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta akan melibatkan 2 orang moderator dalam debat kedua Pilkada pada hari Jumat besok. 2 moderator yang kali ini ditunjuk adalah Tina Talisa dan Eko Prasojo. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kita boleh tepuk tangan? Yes. Akan ada debat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta sesi kedua akan digelar pada Jumat 27 Januari mendatang. Pada debat sesi kedua nanti, Ira Kusno tak lagi menjadi sebagai moderator. KPU DKI Jakarta memilih mantan pembawa acara Tina Talisa. Dia pun tak sendiri. Tina akan ditemani akademisi Eko Prasojo. Dalam akun Twitternya @tina_talisa, dia sempat meretweet postingan Ira Kusno. Sebelumnya, Ira mengucapkan selamat kepada Tina dan Eko yang terpilih menjadi moderator debat sesi kedua. Tina pernah menjadi pembaca berita di sejumlah televisi swasta. Sementara Eko adalah guru besar Departemen Ilmu Administrasi Indonesia. KPU menjelaskan terdapat 2 moderator dalam debat sesi kedua. Nantinya moderator bisa mengembangkan pertanyaan. Oleh karena itu, tidak hanya dari pembawa berita, tetapi juga dari akademisi yang diperbolehkan berimprovisasi saat memandu debat sesuai dengan tema debat yang telah ditentukan. Penunjukan Tina dan Eko diklaim telah melalui pengamatan. KPU menilai Tina dan Eko memiliki independensi sehingga tak dianggap memiliki kepentingan dan kedekatan dengan ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Pemirsa, tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama atau Ahok mempertanyakan BAP para saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang ke-7 kasus dugaan penistaan agama. Menurut tim kuasa hukum Ahok, jawaban serta isi BAP pelapor sudah diarahkan oleh pihak tertentu. Ada kesamaan bukan hanya dari surat BAP, bahkan dari sepatu yang dipakai saksi pelapor pun sama. Terima kasih. Ada lagi beberapa kejanggalan di dalam persidangan yang terungkap. Antara lain tadi seperti mungkin yang sudah didengar oleh rekan-rekan, sepatunya pun
Ya, hampir sama ya. Tadi kita coba perhatikan kok mereknya sama, Kickers. Merek Kickers, yang satu dari Palu, yang satu dari Jakarta, dari Padang Sirupuan. Ya. Kemudian tadi juga dalam di saksi Iman Sudirman, selain BAP-nya sama, tadi terungkap juga bahwa tanggal kejadian dalam LP-nya itu tanggal 6 Oktober 2016. Kemudian di dalam BAP-nya tanggal 8 Oktober 2016. Nah, itu kejanggalannya. Ya, kemudian dalam BAP juga kalau dilihat itu dibuatnya di Palu. Tapi ditandatanganinya di Jakarta pakai kop surat Bareskrim. Jadi pada tanggal yang sama, hari yang sama, jam yang sama, ya, saat yang sama. Kemudian tadi yang mengenai persamaan antara jawaban dalam BAP oleh saksi Samsu Hilal dan Iman Sudirman, itu selain sama persis, salah-salahnya pun sama, cuma beda tanggalnya saja. Yang satu menyebutkan di BAP nomor 6, ya, ini contohnya BAP nomor 6, Samsu Hilal bilang tanggal 28 September 2016, tapi Iman Sudirman bilang 8 Oktober 2016 itu tanggal kejadiannya. Padahal kita semua tahu itu 27 September 2016. Jadi ini titik koma yang satu di Palu, tadi sudah dijelaskan bahwa dia tanda tangan, dia buat itu di Palu, di kepolisian, diperiksa di kepolisian Polda Sulawesi Tengah. Yang satu ada di sini. Nah, ini yang patut diduga bahwa ada yang mengarahkan saksi-saksi ini untuk memberi jawaban yang sama, ya mungkin seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ahok bahwa ini ada keajaiban di dunia, keajaiban yang luar biasa, ya, bahwa ini bisa sama persis dan ada saksi lainnya pun juga sama. Ya, selain itu juga ada saksi-saksi yang sama di sidang-sidangnya sebelumnya juga itu ada yang sama juga, ya. Ya, kemudian yang BAP nomor 19 yang menurut pendapat kami ada dugaan itu poin 1 dan 2 itu sama persis, titik komanya juga sama. Tidak ada perbedaan. Nomor 1, Basuki Cahayapurnama alias Ahok melakukan penistaan agama dengan menyatakan surat Al-Maidah ayat 51 adalah suatu kebohongan dan pembodohan. Sama juga di nomor 2-nya, Basuki Cahayapurnama alias Ahok menuduh orang lain pakai surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat kebohongan dan pembodohan. Jadi bisa persis seperti itu kata-katanya. Jadi ini sebagai salah satu bukti juga bahwa ada patut diduga, ya, ada yang mengarahkan semua ini dengan jawabannya.